Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ba'du. Sahabat santri RB, kita lanjutkan lagi ngaji tentang akhlak, ngaji tentang tata krama, ngaji tentang budi pekerti. Masih di dalam kitab Audi Susilo karya dari Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang. Nah, kita lanjutkan di bab yang kedua. Yang kemarin sudah kita bahas di bab yang kedua, baru nazom 1 atau nazom yang pertama dari bab kedua, yaitu tentang anak itu harus bisa belajar membagi waktu, mana waktu yang untuk main dan jangan sampai lupa makan ya. Kemarin di situ sudah kita bahas. Nah, kali ini kita akan lanjutkan kembali masih di buku ini, di kitab ini. Seperti biasa kita buka dengan nazam muqaddimah yang kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullahi malahat kawakib alamat khairi marraqiban najaib. Salatullahi malahat kawakib alamat khairi marraqiban najaib. Kita baca nazom yang selanjutnya. Yen wayahe salat ojo tunggu perintah, enggal tandang ceket ojo wegah. Wayah ngaji wayah sekolah sinau, kabeh mau gateake kelawan tuhu. Nah, itu aja yang kita bahas, 2 bait saja. Pertama tadi, yen wayahe sholat ojo tunggu perintah. Nah, ketika waktu sholat jangan menunggu perintah. Artinya orang tua tidak perlu merintah, tidak perlu ngomel-ngomel, tidak perlu ngoprak-ngoprak kalau bahasa Jawanya. Jadi bahasa Jawanya tidak perlu ngoprak-ngoprak. Kalau memang sudah waktunya sholat, segera sholat. Kalau sudah manjing waktu sholat, sudah masuk waktu sholat, silahkan sholat ya. Ajarkan ke anak-anak kita seperti itu. Kalau dengar azan, entah subuh, entah zuhur, entah asar, entah maghrib, entah isya, segera sholat. Dan sholat itu jadikan kebiasaan. Jadi jangan anggap sholat itu sebagai beban. Tapi sholat itu jadikan kebiasaan, jadikan kebutuhan bagi kita. Kebutuhan buat kita sendiri. Kita yang butuh sholat karena kita butuh untuk menyembah Allah. Allah sudah memfasilitasi kita segalanya, memfasilitasi kita tubuh, memfasilitasi kita nyawa, memfasilitasi kita nafas, memfasilitasi kita panca indera, dan yang jelas memfasilitasi kita tubuh dengan khalaqal insana fi ahsani taqwim. Paling bagus-bagus ciptaan kita, terlebih diberikan akal yang sempurna. Maka kita perlu sholat. Kita yang butuh sholat, kita yang butuh surga, kita yang butuh maghfirah, kita yang butuh rahmatnya Allah. Jadi kita sholat itu karena kita butuh sholat, bukan karena kita wajib sholat. Memang sholat secara hukum fikih adalah fardu ain kalau untuk sholat-sholat yang 5 waktu. Kan tetapi di dalam ilmu hakikatnya sholat itu adalah kebutuhan kita. Kita ajarkan bahwa ke anak-anak kita bahwa kita ini butuh sholat, dek, kita ini butuh sholat. Kita hidup ini diciptakan oleh Allah. Allah memerintahkan kita sholat, maka kita butuh dengan sholat itu. Kita wajib sholat. Ya, ajarkan anak-anak sholat. Mulai umur 7 tahun ajarkan sholat. Kalau sampai dengan 9 tahun, 10 tahun boleh dipukul, tapi bukan pukulan yang menyakitkan, tapi pukulan yang memberikan pelajaran untuk anak-anak. Dicubit monggo, dipukul pantatnya monggo, kemudian dijewer telinganya monggo, asal anak itu cepat-cepat bisa melakukan sholat dengan kesadarannya, penuh dengan kesadarannya. Saya sendiri mempraktekkan seperti itu ke anak saya mulai dari umur sebelum 7 tahun sudah saya ajarkan, kita ajak sholat paling tidak maghrib, isya, dan kemudian subuh. Nah, baru itu Kemudian yang lain-lain setelah 7 tahun 5 waktu saya ajarkan, saya ajak, walaupun belum bisa bacaannya dengan benar,
tapi sudah bisa mengikuti gerakannya. Bacaannya agak belakangan. Tapi lama-lama karena mereka sudah terbiasa, anak saya sudah terbiasa, anak saya sudah dengan sendirinya mau melakukan sholat tanpa saya paksa. Nah, seperti itu. Ajarkan ke anak-anak kita mulai dari umur 7 tahun untuk sholat. Karena kalau itu tidak diajarkan, sampai besar pun seperti itu, akan susah untuk melakukan sholat. Sholat ini ringan ya. Sholat ini ringan, 5 menit selesai, bahkan ada yang 3 menit selesai. Itu kok nggak berani, kok nggak bisa. Sedangkan mereka yang main bola sampai dengan 90 menit, 45 menit main bola aja dia kuat. Kenapa sholat tidak kuat? Nah, seperti itu ya. Ajarkan anak-anak kita, yen wayahe sholat ojo tunggu perintah. Ketika waktu sholat jangan menunggu perintah, harus segera dilakukan sholat. Kemudian enggal tandang cekat-ceket ojo wegah, cepet-cepet melakukan sholat tadi. Jangan tidak mau, karena tadi yang saya sebutkan, yang butuh sholat itu kita, bukan Allah yang butuh sholat kita, tapi kita yang butuh sholat itu. Kita yang membutuhkan sholat itu sebagai penghambaan kita. Banyak orang yang lalai terhadap sholatnya. Hati-hati, sholat ini kenangan terindah kita loh ya. Kita hidup di dunia ini terindahnya adalah sholat. Ya, sebagaimana orang-orang yang sudah meninggal, itu mereka ingin dibangkitkan lagi hanya untuk melakukan sholat. Karena mereka getun, mereka itu kecewa, mereka itu merasa kecewa dulu nggak sholat. Sekarang mereka sudah merasakan ketika mereka sudah meninggal, mereka ingin melakukan sholat. Nah, wayah ngaji, wayah sekolah sinau, kabeh mau gateake kelawan tuna. Yang nazam selanjutnya, waktunya ngaji, waktunya sekolah, waktunya sinau atau belajar, kabeh mau seluruhnya tadi nggatekake, memperhatikan dengan baik-baik kelawan tuhu, dengan sebenar-benarnya memperhatikan ya. Ketika sekolah, ketika ngaji, ketika belajar, maka perhatikan benar-benar ngajinya itu seperti apa. Yang benar, ya, cari guru yang benar, sekolah yang benar, perhatikan pelajarannya yang benar. Jangan sambil main-main. Maka itu cara kita nanti akan memperoleh ilmu yang berkah itu di situ. Mungkin ulangan tidak selalu dapat nilai bagus ya, syukur-syukur bagus, tapi berkahnya ilmu dapat ya, kita dapat berkahnya ilmunya. Jadi seperti itu, waktu sekolah wayah ngaji, waktunya belajar harus diperhatikan benar-benar. Waktunya itu harus kita perhatikan benar-benar. Syukur-syukur diistiqomahkan. Setiap pagi mungkin habis subuh, kalau memang nggak ada kerjaan, baca bukunya, terus Al-Qur'annya, bisa seperti itu ya. Kita perhatikan belajar kita, belajar dengan sungguh-sungguh. Ajarkan kitab ini, tata krama ini kepada anak-anak kita semua agar mereka nanti berhasil. Berhasil bukan harus kaya, tapi berhasil mendapat keberkahan ilmu. Hidupnya juga tidak akan sengsara. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.